saya sebagai calon guru penggerak minta izin untuk melaksanakan budaya positif di sekolah ini. Mohon dukungan dan supportnya dalam keyakinan budaya positif ini untuk menerapkan di sekolah kita kedisiplinan anak-anak dalam menjaga kebersihan ya, karena kita lihat ini anak-anak masih kurang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan sekolah maupun kelasnya. Jadi saya dalam ada modulnya dalam budaya positif, jadi minta izin untuk membuat keyakinan kelas, tidak hanya peraturan kelas tapi keyakinan dan kelas untuk supaya sekolah kita atau anak-anak kita lebih baik lagi. Jawab Pak. Kami dari pihak sekolah merasa senang sekali. Kami akan memberikan dukungan dan motivasi untuk menerapkan keyakinan kelas. Untuk kedisiplinan anak-anak sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan akan berjalan lebih baik lagi dengan diterapkannya keyakinan kelas. Ya, akan timbul rasa disiplin dalam diri anak. Oke, makasih Bu atas izinnya, dan kepada Bu Ana saya minta kolaborasi bersama demi tidak hanya saya tetapi seluruh warga sekolah, terutama Ibu, karena tanpa kolaborasi dari Ibu tidak akan tercapai keyakinan kita, karena kalau cuma saya. Semoga dengan kolaborasi bersama kita dapat mewujudkan keyakinan kelas itu dan supaya anak-anak dapat bertanggung jawab. Iya Bu, boleh kita berkolaborasi bersama untuk membuat keyakinan kelas demi kedisiplinan kelas dan keyakinan anak supaya menjadi lebih disiplin lagi. Ya, terima kasih semuanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, kita dapat diberikan hidayah, manfaatnya dapat kita dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dan Maretasari dari TKIT Al-Fatah Palembang mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ana dan kepala sekolah telah diberikan kesempatan ya untuk menyebarkan pemahaman yang telah saya dapat, ilmu yang saya dapat di kegiatan calon guru penggerak ini. Salawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di modul 1.4 ini, saya akan berbagi sedikit materi yang akan saya praktekkan untuk sekolah ini ya, terutama untuk anak didik saya. Adapun latar belakang dan tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu budaya positif diharapkan akan terciptanya suasana yang nyaman dan aman sehingga pelaksanaannya proses pembelajaran di sekolah ataupun di kelas dapat terlaksana dengan baik dan tercapainya tujuan pembelajaran ya, yaitu aman, nyaman ya, tujuan dari budaya positif kita laksanakan tersebut. Dengan tumbuhnya budaya positif diharapkan akan terciptanya suasana yang nyaman dan aman sehingga pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah maupun
tujuan pembelajaran. Jadi anak itu di sekolah dia harus dulu merasa aman, nyaman, maka dia akan setelah aman dan nyaman dia akan menyerap pelajaran dan apa yang tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh guru tercapai. Anak bisa mendapatkan ilmu dan guru juga dapat menyampaikan materi dengan baik dan lancar sehingga tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Ya, gitu ya Mbak Naya. Oke, selanjutnya poin yang harus kita pahami dalam konsep inti positif ini ada 5 ya. Pertama itu disiplin positif. Disiplin positif yang dapat kita terapkan kepada anak didik kita. Ya, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk anak didik kita dan seluruh warga sekolah. Yang kedua itu motivasi perilaku manusia. Ya, akan saya jabarkan satu-satu motivasi perilaku manusia dan yang ketiga posisi kontrol seorang guru. Ya, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang next selanjutnya itu yaitu keyakinan kelas. Nah, yang akan kita praktekkan kepada murid-murid kita, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang terakhir yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi akan adanya masalah, ya. Nah, terutama bagi anak didik kita ada yang kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi, ada masalah bagaimana kita harus melakukan tindakan kepada anak didik kita, ya. Sebelumnya menonton video ya.
sesi kontrol. Nah, ada pertanyaan ya, di antara yang 5 dari guru tadi, posisi mana yang menurut Bu Ana yang menonton video tadi yang bagus ya? Boleh Bu Ana utarakan dari yang A tadi dia sebagai apa gurunya, yang B tadi gurunya sebagai apa, dan yang paling bagus yang mana antara A, B, C, dan D atau E tadi ya? Oke Bu Ana ya. Tadi penghukum, Ya. dan yang B itu pembawa rasa bersalah. Yang guru ketiga tadi seperti teman, dan guru yang keempat pemantau. Sepertinya yang bagus itu guru yang kelima, dia sebagai manajer. Manajer ya. Seperti manajer, yaitu menjadi penengah antara siswa dan guru. Yang guru A itu penghukum, dan yang guru kedua pembawa rasa bersalah. Yang ketiga tadi teman itu tidak bagus, soalnya anak nanti bisa mengulangi lagi kesalahan karena dia nggak ada rasa takutnya. Dan yang keempat, guru keempat itu memantau. Kalau menurut saya sih yang bagus guru kelima, dia sebagai manajer, menanyai apa yang bisa dilakukan oleh anak dan membuat jadwal kapan anak bisa mengerjakan PR. Aku bisa mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas biar dia tidak terlambat lagi. Oke Bu Ana. Dulu yang tepuk 1, ya, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Iya gitu ya. Semangat dong. Kita dulu. Tepuk sukses. Apa? Tepuk. Ada nggak yang biasa ini? 1. Tepuk 1. Yes. Tepuk. Oke, mana suara? 3. Tepuk 4. Setelah nonton kedua video tadi ya, bagaimana tanggapan ibu atau pendapat ibu mengenai kedua video tersebut? Boleh ibu Ana jelaskan ya, yang mana yang bagus dan mana yang
tidak bagus untuk kita terapkan contoh yang baik untuk anak murid kita. Ya, baik mana? Yang dari guru tadi ya? Ya, dari guru tadi segera memberikan tugas di sekolah. Sedangkan yang di B, guru mengajak mengamati dan contoh yang tidak baik serta praktek langsung membersihkan sampah. Itu menurut saya yang baik sih. Jadi ya Sebagai guru itu jangan hanya memerintahkan tugas aja, tapi mempraktekkan langsung, memberi contoh membersihkan sampah. Jadi bagusnya yang nomor yang B ya. Jadi memberi contoh dulu baru memberi tugas atau praktek kepada anak-anak. Oke. Setelah menyaksikan video tadi, ya baru ya kita tahu karena dua video itu karena tadi ada berkomunikasikan setelah menonton video tersebut. Jadi di sekolah yang pertama budaya positifnya sudah saya tahu belum ya, karena gurunya langsung bersihkan dan anak-anaknya karena mau mendapatkan penghargaan, jadi dia rajin bersihin ya untuk mendapatkan pujian dari guru ya. Sedangkan yang kedua tadi ya, sekolah kedua tadi gurunya mengajak murid-muridnya untuk melihat, setelah melihat menanyakan langsung pada anak-anaknya bagaimana seharusnya setelah melihat lingkungan yang kotor. Jadi anak-anak inisiatif sendiri dari diri mereka, kita kerja bakti, ada yang jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kesadaran budaya positifnya sudah tumbuh, kesadaran keyakinan kelasnya itu sudah tumbuh untuk menjaga kebersihan sekolah dan kelas masing-masing. Jadi disinilah saya akan sedikit memberi contoh bagaimana menerapkan, kita sama-sama berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ya, tidak dengan paksaan untuk menggerakkan hati murid-murid atau warga sekolah, tapi dengan keyakinan dan dengan dari hati untuk sama-sama bergerak, berkolaborasi mewujudkan budaya positif yang baik tersebut ya. Terima kasih, sama-sama bersinergi antara murid, kepala sekolah dan yang terutama saya guru ya, memberi contoh kepada anak gimana membuang sampah pada tempatnya, gimana datang tepat waktu, gimana sama-sama kalau ada sampah kita langsung ambil. Jadi menjadi contoh teladan bagi anak murid kita, dia bisa diri oleh mereka. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu kita tahu ya, keyakinan kelas itu dari peraturan kita yakini ya, yang kita misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, dari peraturan tersebut kita jadikan kalimat yakin, kalimat positif. Jadi dari jangan itu kita buat menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi nilai-nilai keselamatan atau keselarasan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, dan negara. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya. Jadi keyakinan itu harus dari dalam diri mereka sendiri, terutama untuk anak-anak ya. Oke.
Jadi dari peraturan yang ada kata-kata jangan buang sampah sembarangan, jangan datang terlambat, kita ubah menjadi keyakinan kalimat positif, jangannya dirubah jadi datang tepat waktu, ya. Jangan terlambat jadi datang tepat waktu, jangan membuang sampah jadi kata-katanya jaga kebersihan, aku cinta kebersihan. Itu ada pertanyaan Bu Ana? Ya, Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? oke. Ada pertanyaan dari Bu Ana ya tentang bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dari peraturan kita tuangkan menjadi kalimat positif. Biasanya kita di TK, saya sebagai guru TK akan menyiapkan gambar-gambar peraturan, contohnya anak membuang sampah pada tempatnya, gambarnya, atau berdoa sebelum belajar. Jadi gambar-gambar tersebut itu kita print, kita potong, dan setelah kita kumpulkan anak-anak di kelas ya, kita tampung masukannya anak-anak. Nah, ya, masukannya dengan anak-anak yang lain ya. Kita suruh anak-anak itu memilih sendiri gambar-gambar yang sesuai dengan keyakinannya, apakah membuang sampah pada tempatnya atau tidak bertengkar, gambar tidak bertengkar dengan temannya ya, terus berdoa sebelum belajar ya, atau sesudah belajar, terus tinjau lagi. Nah, jadi ditinjau kembali cara pendapat yang sudah disepakati. Setelah mereka suruh memilih satu persatu, mereka tempel di dinding atau tempat yang sudah disediakan oleh guru tersebut ya, guru tersebut. Oke, ditempel guru tersebut ya, ditempel. Nah, satu-satu setelah selesai, jadi kita ulang lagi. Oke anak-anak, apa aja yang telah kita jadi keyakinan kelas, sebutin apa yang kita yakini bersama-sama dengan anak-anak. Kita ulang lagi, review lagi. Anak-anak tadi kita udah menempel keyakinan kelas yang kita sepakati apa aja. Satu tentang berdoa sebelum belajar, sayang teman ya. Jadi pada suatu saat atau dia tuh ada salah satu anak ya, murid yang melanggar keyakinan kelas, kita ingetin dengan mental yang ada di dalam kelas. Kira-kira apa ya kesepakatan keyakinan kelas yang telah Kanya Aldi langgar? Nah, jadi mereka menyadari, oh iya Bu, saya menyadari bahwa sudah melanggar keyakinan kelas, tidak mencintai, tidak menyayangi teman, atau tidak sayang dengan teman. Lanjut ya, buat yang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Lester dalam choice theory. Satu yaitu kebutuhan bertahan hidup ya, kebutuhan sandang, pangan, terutama untuk makan ya. Lanjut nomor 2, kebutuhan untuk merasa diterima. Bagaimana kalau salah satu kebutuhan 5 kebutuhan itu tidak terpenuhi terhadap anak, mereka bisa melakukan tindakan yang ada aja, misalnya tawuran, karena mereka kurang itu misalnya kebutuhan akan kesenangan. Mereka mau misalnya kalau daripada anak TK seperti ini misalnya kesenangan, mereka mau main aja karena mereka senang, karena kurang di rumah kita dia bilang PSK-nya ke sekolah. Jadi ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup, ada yang kebutuhan untuk merasa diterima, ada kebutuhan akan kebebasan, ada kebutuhan akan kesenangan, ada kebutuhan akan penguasaan. Nah, salah satu ini ada yang merasa penguasaan. Misalnya anak itu maunya aja jadi geng, jadi kepala, dia mau ini sama teman-temannya, karena dia kurang kebutuhan akan kekuasaannya itu kurang. Jadi harus
dasar dari 5 ini harus dipenuhi untuk semua setiap manusia, baik itu anak kita atau sudah orang dewasa ya. Jadi kalau salah satu tidak dipenuhi, ada aja tingkat anak-anak itu misalnya dia butuh ini rasa diterima, jadi nyari-nyari masalah aja, bisa seperti itu, minta diperhatiin sama gurunya, jadi dari temannya. Ada yang misalnya kebutuhan akan kebebasan bebas, mau main aja. Nah, salah satunya dia juga butuh merasa diterima, butuh kebebasan ya. Nah, jadi kita sebagai guru harus tahu gitu, lihat kebutuhan dasar manusia yang menurut dokter William Webster dalam choice theory. Nah, banyak kasus dalam diri kita ini anak-anak yang pertama yang mana ya? Pertama anak-anak yang kita omongin aktif, yang main sama ini karena dia butuh kebebasan, lompat sana, lompat sini, orang tuanya masih hidup kerja ini juga ada yang lompat sini, lompat sana, karena ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi oleh gurunya atau di rumah atau sebagai orang tuanya. Begitulah jadi ya, kita harus tahu. Motivasi perilaku manusia ini ada dua, intrinsic dan extrinsic. Motivasi yang ada di dalam diri dan yang di luar. Contohnya Buana ya, motivasi yang di dalam diri di luar. Jadi dia itu melakukan budaya positif, bukannya buat PR terus, karena tekanan dari gurunya, takut dimarahin. Ada yang selalu buang sampah sembarang karena saat ini dapatkan pujian dari gurunya. Jadi dianya melakukan budaya positif itu, kegiatan positif itu karena penghargaan, mau dipuji oleh gurunya. Ada kan kayak gitu? Ada, misalnya mau datang tepat waktu terus karena di sekolahnya ada penghargaan untuk yang selalu datang terlambat, selalu datang ke tepat waktu, duluan, penghargaan dari kepala sekolahnya atau bisa juga dari yayasannya. Jadi dorongan untuk datang cepat itu tidak dari dalam dirinya, dari intrinsiknya, tapi ekstrinsik. Jadi penghargaan atau hukuman, dia selalu datang tepat waktu karena takut dihukum oleh gurunya. Ayo itu dia maksa guru bundanya, ayo bunda, entah saya dihukum oleh guru karena datang terlambat. Nah, jadi dia melakukan budaya positif itu karena dia takut hukuman, atau dia melakukannya karena ini penghargaan itu, mau dipuji karena dapat hadiah dari gurunya gitu ya Bu Ana ya. Nah, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu namanya motivasi eksternal yang terdapat dari luar. Sedangkan motivasi internal itu yang terdapat dari dalam diri, kesadaran dia tanggung jawab sendiri ya, dan dengan nilai-nilai yang mereka percayai ya. Jadi hindari hukuman atau penghargaan berlebihan. Hukuman atau penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Misalnya, ayo yang sering dapat juara, alhamdulillah di sekolah kita kan tidak ada ranking-ranking kan Bu Ana. Jadi kalau ini biasanya itu dalam waktu jangka tertentu, cuma ranking 1, ranking 2, sudah itu sudah dia nggak mau lagi belajar karena untuk cuma mendapatkan ranking 1, 2, 3 aja itu jadi namanya motivasi eksternal. Diharapkan memberikan itu namanya jangka waktu tertentu, tidak hanya jangka waktu lama. Diharapkan dengan motivasi ada dalam diri mereka sendiri, internal sadar belajar itu untuk kebutuhan kita sendiri, untuk masa depan. Jadi tidak takut dengan hukuman atau penghargaan karena dijanjiin oleh orang tuanya kalau di ranking 1 kan kayak gitu kan dapat hadiah sepeda. Nah, itu motivasi eksternal. Jadi dia cuma berjangka waktu pendek aja ya, waktu tertentu aja. Kalau sudah misalnya dia dapat sepeda, sudah dia kemalas lagi belajar gitu aja Bu Ana ya. Nah, oke, next lanjut.
manajemen yang sisir. Dilanjut dengan kasus kedua, praktek segitiga restitusinya. Ini tanggapannya ya kemarin setelah dilaksanakan segitiga restitusi. Ini yang kedua, skenario kasus keduanya antara Ashabul dan Abiza ya. Abiza. Ini penerapan praktek segitiganya di sekolah. Jadi ini. Setelah nonton video praktek baik segitiga restitusi tadi, ada 2 video kasus ya. Oke, ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari kedua kasus tersebut ya. Sebelum Ibu mengetahui materi tentang segitiga restitusi ini, apakah Ibu telah melaksanakannya di sekolah sebelumnya? Ya. Belum ya? Belum. Oke. Belum ya. Tapi langkah-langkahnya sudah ada kali ya. Sebelum menjadi tiga itu, langkah apa aja yang sudah pernah dilaksanakan di sekolah selama ini? Biasanya sih cuma Ya. validasi tindakan yang salah. Oh, kayak mana contohnya Bu yang stabilkan identitas itu biasanya? Biasanya masih sudah nggak usah berantem, yang salah Oh iya. Terus kalau yang ini validasi tindakan yang salah? validasi itu biasanya jangan berantem, Jangan berantem aja. berantem aja kayak gitu, saling sayang sama teman. Terus yang salah ya kayak contohnya tadi ya Sabu yang salah, Ya, kita suruh minta maaf aja sama si Abiza kayak Oh, gitu. langsung kalau sudah mereka berantem biasanya kan langsung sudah gitu ya. Tanpa ditanya siapa yang salah, siapa tidak, itu siapa yang benar, tapi harus distabilkan dulu ya, langsung baikan gitu ya, tanpa adanya menanyakan keyakinan yang baik. Nah, di segitiga restitusi ini kita setelah menanyakan apa masalah mereka, terus menstabilkan identitas, terus validasi tindakan salah, tidak ada yang salah, ibu juga telah melakukan seperti itu. Lanjut ke menanyakan keyakinan kelas, apakah mereka telah melanggar keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas mereka lakukan ya. Itulah ya warna. Makanya setelah belajar ini diharapkan tidak ada lagi langsung baikan udah benar, minta maaf, tapi harus, makanya kita belajar tentang keyakinan kelas yang tadi ya. Jadi ditanyakan apa keyakinan kelas mana yang telah dilanggar, apa keyakinan kelas mana yang tidak disepakati kan, mereka nyadar. Jadi oh iya, kata Sabul tadi kan, ya saya tidak boleh berantem, saya cinta
menyebarkan pengalaman budaya positif di yang saya ajarkan ini sedikit berbagi ya, tentang disiplin positif, tentang motivasi perilaku manusia, ada motivasi dari dalam dan dari luar, posisi kontrol seorang guru yang ada 5 tadi posisi kontrol yang kita pelajari, terus yang keempat keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah yang insya Allah kita bisa terapkan di dalam kelas kita kepada bersama murid-muridnya. Dan segitiga diskusi ketika ada kejadian atau masalah yang terjadi pada anak kita dapat menyelesaikannya dengan cara menerapkan metode segitiga diskusi. Terus 5 kebutuhan dasar manusia yang biasanya salah satu itu tidak terpenuhi, maka akan ada suatu kejadian atau kita sebut masalah dari anak tersebut. Jadi sebagai guru mengetahui kebutuhan mana yang oleh murid tersebut. Alhamdulillahirobbilalamin, acara kita hari ini telah berjalan dengan lancar. Semoga materi saya dapat bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ana. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri acara hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini hari apa? Senin. Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk ceria. Iya, semangat ibu ya. Anak ibu hari ini semangat, harus semangat. Ada yang tidak hadir hari ini? Warna juri di mana juga? Aji, ya bisa. Ya, Aji, Abiza, sama Kakak. Ya, kita doain teman kita yang tidak masuk biar yang sakit jadi cepat sembuh. Ya, yang sehat tetap jaga kesehatan. Oke. Gimana suara ular? Ya, kalau berisik berarti bilang mana suara ular? Jadi, gimana suara ular? Hari ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa? Ya, keyakinan kelas itu untuk memperbaiki keadaan kita ya, menyadari hal-hal yang baik yang patut kita lakukan, bukan karena terpaksa tapi dari hati kita melakukannya dengan keikhlasan dan sadar diri ya. Oke anak ibu? Yakin? Iya ya. Sebelum kita bahas tentang keyakinan kelas, ibu ada kabar. Keyakinan kelas itu, jadi sekolah ini tempat kita belajar, tempat kita mencari ilmu, tempat kita bermain, terus tempat kita belajar, tempat kita sosialisasi dan berteman sama teman-teman dari ibu guru. Jadi biar teman kelas kita aman, tertib. Jadi ada keyakinan kelas ya yang buat kita nyaman belajarnya, tentramnya belajarnya. Masya Allah, Abiza ini ya. Nah, ashabul ya. Ashabul belum rapi. Itu termasuk keyakinan kelas. Kalau kita sadar diri ya kita yakinin kalau ibu guru lagi ngomong didengar. Iya, didengerin ya. Oke, siap ya? Keyakinan kelasnya ibu gambar di sini. Nah, ibu udah punya gambar bagus. Gambar apa ya, Pak? Gambar apa?
Ibu punya gambar Asabul ya. Ya, punya gambar. Ini ya contohnya. Iya, Asabul jadi terkenal. Ini gambar apa, Nak? Iya, tangannya. Keren apa? Berdoa. Jadi apa keyakinan kita kelas kita? Lihat gambarin dulu, lihat gambarin apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Iya, gimana doa sebelum belajar Mak tadi? Ada yang udah hafal dong ya. Maka ini iya, jadi ini buang sampah di mana? Di tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan tempatnya ya. Ya. Jadi ini apa keyakinan kelasnya? Buang sampah di mana? Janji ya. Ya, janji buang sampah pada tempat. Biar apa? Biar apa? Biar apa kalau buang sampah pada tempatnya? Biar kelasnya, sekolahnya bersih. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Lanjut. Nih, gua punya gambar lagi. Gambar apa ini? Main-mainnya kenapa? Bermain sama teman-teman. Ya, main hidup rukun, saling menyayangi, tidak buat teman nangis. Ya, ya benar nggak? Ya keduanya. Ya benar nggak? Iya, nggak boleh gitu ya. Oke, lanjut ya. Keyakinan kelas lagi. Punya ibu kalau yang mana? Ibu punya gambar lagi. Yang ini. Nih, gambar ibu nih. Ayo tebak gambar apa? Belajar apa lagi? Iya, apa lagi? Hah? Belajar. Iya, jadi keyakinan kelasnya adalah belajar yang rajin dan mandiri. Kalau tidak bisa, boleh minta bantuan sama ibu guru. Kalau bisa, mandiri sendiri, jawab sendiri pekerjaannya kerjakan sampai selesai. Belajar yang rajin dan mandiri. Belajar rajin dan mandiri. Apa nak? Ulangi nak. Belajar yang rajin dan mandiri. Lanjut. Next. Apalagi ya gambar ibu ya. Ini ada satu lagi. Ini bagus untuk Asabul ini kayaknya. Nih. Sekarang lanjut yang gambar ini. Gambar apa? Buku-bukuan. Apa lagi? Ayo jawab. Hah? Buku-bukuan. Tadi Alif nggak jawab apa? Boleh nggak berantem? Nggak boleh. Siapa yang suka berantem? Nah, ngaku dia Bu Ana. Ya, ngaku ya. Ngaku. Ya. Jadi boleh apa tidak berantem? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jadi keyakinan kelasnya apa? Sayang teman. Hidup rukun. Ya, keyakinan kelasnya sayang teman, hidup rukun. Nah, sekarang kita mau voting ya, kita mau pilih ya, mana gambar yang ini yang kalian pilih, yang terus kalian sudah kalian pilih, kalian tempel di gambar apa ini nak? Mobil. Yang di atas ini, yang warna apa ini? Tempel. Satu orang, satu maju, pilih, tempel, sudah tempel boleh duduk. Antri. Antri duduk. Dari sini nak, kereta api. Kereta api. Dari siapa dulu? Medina, ayo maju Medina. Dipilih.
keyakinan kelas yang mana? Ini main bersama teman ya. Duduk yang lainnya antri. Kan belajar antri. Ayo, pilihlah Medina, dipilih. Ada yang mau sampah, ada yang tidak boleh berkelahi. Tuh, ini tempelnya. Tempel ya. Iya, pinter. Satu aja. Mana lagi? Oh ya, dua ya nak ya. Dua, satu orang dua ya. Karena nggak banyak masuk apa. Minta dulu kamu tambah yang lain. Iya, pinter. Silakan pilih. Yang mana? Ini apa? Gambar apa ini? Hidupku pun bermain bersama. Ya. Lanjut. Asabul. Satu lagi. Oh, satu lagi. Satu lagi. Itu apa? Sama ya, hidup rukun. Oh, sama. Oh, tenang berarti ya. Hidup rukunnya ada dia. Tidak saling berantem ya. Senang bermain. Asabul. Selanjutnya. Silakan pilih. Ayo, pilihlah. Mana? Nah, itu. Ayo. Tempel. Itu. Mana tempelnya? Ayo. Nah, salah. Nah, robek kayak gitu udah. Boleh. Satu lagi tempel ada nah. Pilihlah temannya. Makan ini. Nah, satu lagi Asabul. Tempel makan itu. Ini doa. Ayo Asabul satu lagi. Asen duduk ntar nih. Ayo cepet. Nah, iya. Pinter. Udah duduk. Makan duduk. Ini. Tadi apa milihnya? Tadi milih apa? Ini buang sampah. Ini sekarang berdoa sebelum belajar dan sudah belajar. Lanjut. Selanjutnya Om nih di atas warna merah. Oke, Mi, silakan pilih keyakinan kelasnya yang mana? Iya. Apa itu gambarnya? Sholat atau berdoa dan sesudah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Sudah kalian dulu. Lanjut satu lagi, Ami. Satu lagi. Oke, satu lagi. Ayo, pilih. Ayo. Itu. Apa namanya? Ayo. Ayo, arah selanjutnya. Yang mana? Belajar rajin dan mandiri ya, pinter. Ali bentar, satu lagi. Ayo, mana Ara? Mana? Ayo. Nah, itu apa? Bermain bersama. Nah, iya, pinter. Ayo, depan tadi ya. Apa itu? Belajar bersama dan mandiri ya. Lanjut. Apa? Bermain bersama dan ayo lanjut. Repat. Ayo. Kemana? Itu apa? Bermain bersama. Ayo. Iya, satu lagi. Belajar bersama dan mandiri. Buana minum dulu deh, Buana. Ada lagi. Di tas. Ya. Nah, itu apa gambar
Ayo, mana yang lainnya? Ini, apa namanya? Buang sampah pada tempatnya. Oke, udah semua selesai. Semuanya sudah. Sekarang kita lihat yuk, gambar apakah yang pertama? Kita lakukan ya. Apa namanya? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yuk kita hitung 1, 2, 3. Mana lagi nak? 4. Oke, lanjut. Apa lagi? Ini ya, bermain bersama ya. 1, 2, lagi 3, 4, 5. Oke, lanjut. Apa lagi bermain bersama ini bisa bermain bersama ya. Bermain bersama di sini boleh. Belajar yang rajin dan mandiri. Mana impact belajar dan mandiri itu pinter semua ya. Intinya belajar. Terus yang selanjutnya adalah buang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Pinter. Ada ibu rajin semua. Dan yang terakhir adalah ada yang nempel ini ya tadi ya. Apa ini namanya? Tidak berkelahi, sayang teman. Ya. Yuk kita ini ya. 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Iya, terima kasih anak ibu. Tepuk sukses. Di hatiku ada 5. Di doaku, di mulutku ada doa. Di tanganku ada saya. Sukses, sukses. Ya, sudah? Apa yang satu? Apa? Coba kira-kira kelasnya apa? 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, bermain bersama. Ya, bermain bersama. Ketiga, nah ini masuk sini ya. Ketiga apa? Belajar yang rajin dan mandiri. Belajar yang rajin apa? Belajar yang rajin dan mandiri. Ya, apa Arsen? Yang ketiga, belajar yang rajin dan mandiri. Ya, yang keempat. Yang keempat apa? Iya, buang sampah pada tempatnya. Jadi aku cinta kebersihan. Jadi keyakinan kelasnya yang keempat adalah aku cinta kebersihan. Repot ulangin. Aku cinta ya yang keempat aku cinta kebersihan. Yang kelima adalah tidak kupu-kupuan. Jadi apa? Keyakinan kelasnya adalah aku sayang teman. Ulangin asabul, ini khusus buat asabul. Ulangin keyakinan kelas yang nomor 5. Aku sayang teman. Ya. Coba ulangin lagi nomor 5. Keyakinan kelasnya? Aku sayang teman. Iya, pintar. Janji ya. Nyanyi apa? Nyanyi apa tadi? Iya, nyanyi sama teman-teman. Tapi kita dengerin dulu lagunya yang lainnya. Pakai suaranya dikeluarin. Kita maunya. Terima kasih anak-anak ibu, anak hebat. Tepuk sukses. Di hatiku ada 5. Di doaku, di mulutku ada doa. Di tanganku ada saya. Sukses, sukses. Ya, sudah. Sekarang kita coba ya.
Ya, tepuk anak soleh. Ya sih. Medina. Orang tua. Cinta Islam. La ilaha illallah. Islam. Jadi kita ada keyakinan kelas 5 berdoa dan sebelum dan sesudah ayo tabur. Yang kedua, rajin belajar dan mandiri. Yang ketiga, main bersama. Kelima, aku cinta kebersihan. Kelima, dan 4 tadi aku cinta kebersihan. Kelima, tidak bukan aku sayang teman. Udah semua? Terima kasih anak-anak ibu, anak hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susan, Kepala SK Wiki Alfata, tempat Ibu Dian mengajar. Saya bangga kepada Ibu Dian sebagai calon guru penggerak angkatan desiminasi budaya positif di tingkat TK. Mudah-mudahan dapat terus berlanjut pengimbasannya dan semoga menjadi contoh buat guru-guru yang lain. Dan semoga anak-anak akan menjadi lebih disiplin dan meningkatkan motivasi untuk murid belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat perguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ana, teman sejawat Ibu Dian. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Ibu Dian sebagai CGP Angkatan 9 sangat bermanfaat buat saya dan diterapkan di kelas khususnya anak didik.